Audio Jungle. Perhatikan halaman ke-35. Ketentuan darah nifas. Minimal masa nifas itu lahdo sanalika. Paling sedikitnya nifas itu sanalika. Maksimal itu paling banyak. Aksarun nifas. Paling banyaknya berapa? 60 hari. Kapra, golib, kebanyakan perempuan masa nifasnya 40 hari. Jadi kalau ada misalnya perempuan yang nifasnya 20 hari, baru 20 hari dari kelahiran bayi darahnya sudah berhenti. Bagaimana perempuan itu? Apakah suci? Wajib sholat dia? Kalau darahnya berhenti, wajib suci, mandi, wajib sholat. Karena 40 hari ini bukan patokan ini. Tapi kebiasaan orang awam dikira 40 hari. Kalau darah mampetnya 20 hari atau 30 hari, tidak mandi, tidak sholat, dosa itu. Karena 40 hari ini mah bukan harus, ini bukan patokan ini. 40 hari ini mah golib, seperti orang haid. Orang haid itu golibnya 6 hari atau 7 hari. Ada yang haidnya 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Jadi nifas juga sama. Kaprahnya, golib perempuan itu nifasnya 40 hari. Ada yang 10 hari, ada yang 20 hari misalnya sudah berhenti, sudah mampet darah nifasnya. Bagaimana kewajiban seorang perempuan itu? Wajib mandi dan wajib sholat. Nifas, apa sih nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Dengan ketentuan darah keluarnya itu sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Contoh, perempuan melahirkan bayi di tanggal 1. Kemudian tanggal 5 baru keluar darah nifas. Jadi perempuan ini tidak langsung keluar darah nifas. Setelah melahirkan bayi tidak keluar darah sampai tanggal 5. Setelah tanggal 5 baru keluar darah. Maka ngitung masa nifasnya, kapan itu menghitung masa nifasnya? Apakah dihitung dari kelahiran bayi? Apakah dihitung dari keluar darah? Jadi menghitung masa maksimal nifasnya dimulai dari tanggal 1 melahirkan bayi. Ulangi. Menghitung masa maksimal nifasnya dimulai dari tanggal 1 dari kelahiran bayi. Kita masih pembahasan pada halaman 35. Membahas tentang masalah nifas. Apabila setelah melahirkan mengeluarkan darah nifas, tapi darahnya terputus-putus, maka hukumnya dibagi menjadi 3 macam bagian. Bagian pertama, jika semua darah yang keluar itu tidak melebihi 60 hari dan terputusnya tidak melebihi 15 hari, masa yang tidak mengeluarkan darahnya tidak lebih dari 15 hari, maka semua darah dihukumi darah nifas. Contoh, keluar darah pertama 5 hari, berhenti 10 hari, keluar lagi 10 hari, berhenti lagi 13 hari, keluar darah lagi 8 hari. Maka darah yang terputus-putus ini 5 hari, 10 hari, 8 hari dihukumi darah nifas. Karena apa dihukumi darah nifas? Karena darah yang keluar
darah yang terputus-putus ini ada di lingkup 60 hari dan masa terpisahnya tidak melebihi 15 hari. Masa terpisahnya tidak melebihi 15 hari. Terus masa yang terputusnya yang tidak mengeluarkan darah ini dihukumi nifas. Kalau terjadi di bulan Ramadan, maka wajib mengqadha puasa. Contoh, semua darah itu hukumnya nifas. Pada waktu berhenti tidak mengeluarkan darah, wajib sholat seperti orang yang suci. Perhatikan pembahasan pada halaman 36. Bagian kedua, jika darah nifas masih dalam masa 60 hari, sedangkan masa berhentinya 15 hari lebih, maka darah yang keluar sebelum masa berhenti 15 hari itu dihukumi darah nifas. Darah yang keluar sebelum masa berhenti dari 15 hari dihukumi darah nifas. Sedangkan darah setelah masa berhenti 15 hari dihukumi haid jika memenuhi syarat-syarat haid. Jika tidak memenuhi syarat-syarat haid, maka darah dihukumi istihadah. Dan masa berhenti 15 hari itu dihukumi suci. Contoh, lebih jelasnya dipasangkan dengan contoh. Seorang perempuan keluar darah nifas 10 hari. Berhenti 16 hari. Keluar lagi 5 hari. Jadi yang dihukumi nifas, darah 10 hari pertama dihukumi nifas, 16 hari masa berhenti dihukumi suci, keluar lagi darah kedua 5 hari dihukumi haid. Jadi dipasangkan dengan keterangan. Jika darah nifas masih dalam masa 60 hari, ini semua masih ada dalam masa 60 hari. Sedangkan masa berhentinya 15 hari lebih. Ini masa berhenti antara darah ke-1 ke-2. Masa berhentinya 16 hari. Berarti masa berhenti 15 hari lebih. Maka sebelum masa berhenti, ini yang dimaksud 10 hari. Darah sebelum masa berhenti yang dimaksud darah ini dihukumi darah nifas. Darah setelah masa berhenti yang dimaksud ini darah kedua. Darah setelah masa berhenti dihukumi haid. Jika memenuhi syarat-syarat haid. Ini sudah memenuhi syarat-syarat haid, sudah mencapai 24 jam lebih. Tapi jika tidak memenuhi syarat haid, maka darah kedua dihukumi darah nifas, darah istihadah. Jika tidak memenuhi syarat-syarat haid, maka darah kedua ini dihukumi istihadah. Misalnya, ini keluar darahnya jangan 5 hari. Misalnya 20 jam. Darah kedua misalnya keluarnya 20 jam. Keluar darah pertama 10 hari, berhenti 16 hari, keluar lagi cuma setengah hari atau 20 jam, maka darah yang tidak mencapai syarat-syarat haid dihukumi darah istihadah. Ada yang nanya, apakah ada masa aqallut tuhri di antara nifas dan haid? Jawabannya tidak ada. Oleh karena itu, walaupun masa berhentinya ini 2 hari, kok bisa dijadikan darah ini dihukumi darah haid, padahal masa sucinya baru 2 hari? Jawabannya, karena di antara nifas dan di antara haid itu tidak ada masa aqallut tuhri.